warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnalia Hanif dengan NIM 2203041191. Saya dari kelas 5 Rek A MGT 5. Pada video kali ini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Materi yang pertama yaitu mengenai keterampilan dalam presentasi bisnis. Membangun keterampilan dalam presentasi bisnis yang efektif adalah kunci dari kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi dalam bisnis, yaitu dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Bagaimana sih komunikasi yang efektif dalam bisnis? Komunikasi yang efektif biasanya melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Nah, dalam presentasi bisnis tentunya ada struktur-struktur yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pendahuluan, membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan dari presentasi tersebut. Yang kedua, isi utama, menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, membuat kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi untuk para audiens. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif, yaitu yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Selanjutnya ada penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis untuk mendukung jalannya presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, dalam melakukan presentasi, kita tuh pasti sering mengalami yang namanya rasa gugup. Rasa gugup saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis harus dengan rasa percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi yang kedua yaitu mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer pada saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, bermain, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Pes, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dean Berland, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut dengan proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal.
Yang kedua, memakai media tertentu, misal telepon ponsel atau email. Yang ketiga, dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas dalam komunikasi interpersonal, yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga sikap yang mendukung, yang keempat sikap positif, dan yang kelima kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Mikhail Burgen mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, untuk klasifikasi kelompok itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya informal. Untuk kelompok sekunder, biasanya komunikasi ini bersifat dangkal dan terbatas. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat mengelompokkan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok itu ada 2, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok yaitu yang pertama untuk menjalin hubungan sosial, yang kedua untuk pendidikan, yang ketiga untuk persuasi, dan yang keempat untuk pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Materi yang ketiga yaitu mengenai negosiasi bisnis. Negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak dengan pihak lainnya, bisa berupa sebuah kelompok ataupun organisasi. Untuk tujuan diadakannya negosiasi, yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Di dalam sebuah proses negosiasi, pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal yang biasa dan dapat terjadi. Justru negosiasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik. Ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi. Tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Untuk tahap-tahap negosiasi bisnis, yang pertama perencanaan dan persiapan, yang kedua menentukan aturan, yang ketiga penjelasan, yang keempat tawar-menawar dan penyelesaian masalah, dan yang kelima penutupan dan implementasi. Nah, dalam melakukan negosiasi, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh negosiator. Ketika melakukan negosiasi, beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, para pihak yang ikut serta, yang kedua hubungan, yang ketiga komunikasi, yang keempat alternatif, yang kelima opsi realistis, dan yang terakhir klaim yang sah. Untuk jenis-jenis negosiasi itu yang pertama ada negosiasi berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Adapun 2 jenis negosiasi ini yaitu negosiasi pihak penengah bersifat netral dan biasanya dilakukan apabila terdapat 2 atau lebih individu. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah hanya dilakukan apabila terdapat 2 individu sehingga tidak memerlukan bantuan dari yang lain. Selanjutnya ada negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi juga dapat dilakukan berdasarkan situasi dan lokasinya. Jenis-jenis negosiasi ini adalah yang pertama negosiasi formal, dilakukan dengan menempuh jalur hukum untuk meraih kesepakatan. Yang kedua ada negosiasi
negosiasi non-formal dapat dilakukan di mana saja sehingga tidak perlu menempuh jalur hukum. Selanjutnya, ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Terakhir, negosiasi terbagi menjadi 4 macam berdasarkan untung dan rugi. 4 macam negosiasi ini adalah negosiasi dominasi, yaitu keputusan hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang kedua, ada negosiasi akomodasi, yaitu seluruh pihak yang terlibat hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Yang ketiga, negosiasi kolaborasi, seluruh pihak yang menyuarakan pendapatnya sehingga tercipta keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir, negosiasi lose-lose, dilakukan untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung sekaligus mencegah kemungkinan munculnya permasalahan di masa depan. Materi yang keempat yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Adapun peran etika yaitu yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Adapun macam-macam etika, yang pertama ada etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua ada etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama ada tabiat atau pembawaan, yang kedua ada akal pikiran atau rasio, dan yang ketiga ada hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif atau pemahaman ajaran agama dan kecerdasan, latar belakang efektif atau motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, ada faktor eksternal yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia, yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu adalah etika keluarga, politik, profesi, lingkungan hidup, dan etika kepada sesama dan kritik ideologi. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Etika bisnis mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Beberapa contoh penerapan dari etika bisnis, yang pertama menyebutkan nama klien dengan baik, yang kedua hadir tepat waktu saat janji temu, yang ketiga berdiri saat berkenalan, yang keempat tidak segan mengucapkan terima kasih, dan yang kelima membayar tagihan rapat.
Adapun manfaat etika dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan kepada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan juga bisa menjadi lebih baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Materi yang terakhir yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang dilakukan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah produk yang tak berwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Adapun beberapa contoh situs jejaring sosial yaitu seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan lain sebagainya. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yang pertama, otomasi kantor, yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Dan yang terakhir, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Adapun manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Adapun beberapa kelebihan teknologi digital yaitu yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Dan yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Adapun beberapa kekurangan teknologi digital yaitu yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan terjadinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.